Bertanya Alfius. Alfius. Kedengaran nggak ya nanti? Dengarlah. Kedengaran itu. Kedengaran ya, udah. Nanti bagian AB-nya saya, nanti ke bagian C ini ya. Siap. Oke, mulai. Oke. Oke. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana perencanaan prasarana di SMA Petra Kosambi. Ya, yang pertama itu apa saja sapras yang ada di sekolah ini? Nah, sarana dan prasarananya ini bisa dibilang untuk SMA Battle hampir semuanya ada ya, kayak aula ada, seperti dilihat juga sama Bapak. Di sini juga kelasnya juga lengkap ya, ada AC, kemudian ada LCD atau proyektor, lalu masing-masing ada juga punya laptop, kemudian ada wifi juga ada. Jadi bisa dibilang sarana dan prasarana, bahkan untuk MCK-nya juga ada. Jadi semua bisa dibilang untuk di SMA Battle itu lengkap ya Pak. Oke. Jadi kan Ibu sudah kasih tahu ini lengkap. Tapi pertanyaannya, misalnya kan setiap sekolah kan ada prasarananya itu kan. Salah satunya kan biasanya anak-anak itu untuk melengkapi mereka, apakah ada lab gitu? Oh iya, ada lab bahasa, ada kita, lab IPA juga kita ada, lab komputer juga kita ada. Jadi IPA itu sendiri kita juga udah lengkap, kimia ada, fisika ada, biologi ada. Jadi bisa dibilang lab bahasa pun ada. Untuk bahasa Indonesia kita bisa gunakan lab bahasa Inggris juga bisa menggunakan yang luput darimu. Jadi kalau misalnya lab bahasa itu apakah itu bahasa Inggris? Tiada seperti Indonesia. Oh itu diperlukan untuk semua bahasa di Battle itu kita ada guru Mandarin, bahasa Indonesia, kemudian ada guru bahasa Inggris, bahkan bahasa-bahasanya juga. Jadi bahasa ini boleh dipergunakan hatiku menyembahmu. Pengadaan dari mana lengkap pengadaan sampah pengadaannya Sebagai itu kita persembahan yang segala apakah ada sapras yang belum ada di sekolah ini ya? Ada sarana-prasarana nggak yang belum bisa keluar di sekolah? kalau untuk ada atau tidak adanya sebenarnya ada sih seperti tadi saya bilang, cuma mungkin kualitasnya ya yang belum bisa dibilang belum sempurna, jadi itu yang diharapkan kesempurnaan. Iya, untuk lebih melengkapinya. Iya. Kayak internetnya kan kita belum semua siswa bisa menggunakan gitu, hanya untuk guru saja. Jadi kita sih mengharapkan ke depannya kita punya internet itu untuk semua siswa bisa menggunakannya. Iya, bisa mengaksesnya. Oke. Pertanyaan ketiga, apakah sapras ini tadi sudah layak dipakai, dibuang atau dikemanakan? Apakah sapras yang sudah tidak layak? Jadi apakah sapras yang nggak layak pakai itu digimanain? Apakah dibuang atau digimanain lagi? Kira-kira. Kita kebetulan kan ada OB ya di mana, jadi kalau misalnya untuk misalnya kayak kursi atau bangku atau meja yang rusak, kita minta mereka kalau masih bisa diperbaiki, ataupun bahkan juga LCD demikian. Kalau masih bisa diperbaiki, tapi jika memang tidak ya mereka yang kita suruh untuk bisa mengkondisikan lah gitu. Itu boleh nggak Ibu sebutkan apa saja kendala saat melakukan pengadaan sapras ini? Oh ya, kalau ininya kita karena kayaknya sih kita udah punya orang-orang yang bisa dibilang dipercaya untuk menanggulangi jika ada kerusakan-kerusakan untuk
sarana dan prasarana ya. Termasuk misalnya AC misalnya kurang, misalnya tidak dingin, nih kita tinggal panggil yang biasa membersihkan, jadi sudah ada. Terus jadi sudah memang udah langganan. Jadi Bukan Bu, lebih Jadi? tepatnya ini apa saja kendalanya gitu jika melakukan. Jadi kendala dalam melakukan sapras ini. oh, kendala untuk saya. Bukan kendala saat melakukan pengadaan sapras. Oh, Kendalanya gitu. kendalanya iya, seperti tadi saya udah bilang ya. Jadi kalau kita misalnya rusak atau kita misalnya LCD rusak mendadak gitu. Nah, karena ini kita pembagiannya belum per kelas ya, karena ada beberapa LCD memang sebenarnya udah bisa memenuhi untuk per kelas, akan tetapi ada beberapa yang tadi saya bilang rusak dan itu sedang di dalam perbaikan proses. Jadi kita masih sistemnya kayak tukar guru siapa yang butuh atau menggunakan gitu loh. Jadi ya tidak semua guru atau kelas bisa menggunakan LCD-nya. Itu yang sepertinya masih kurang. Maka saya bilang masih perlu penyempurnaan tadi. Tapi sudah ada barangnya cuma. Iya, jadi cuma belum bisa memenuhi ke semua kelas karena tadi jumlahnya belum sesuai dengan jumlah kelas yang ada. Mungkin juga satu kekurangannya, kendalanya juga mungkin murid yang kurang Iya, menghargai. iya, dan itu juga kendalanya karena kita mempercayakan siswa, ternyata siswa tersebut Iya. tidak merasa bahwa benda-benda atau barang-barang yang harusnya kita percaya itu tidak menganggap milik mereka, jadi asal aja setiap menaruh atau semacamnya, jadi gampang rusak lah gitu. Kurang tanggung jawab lah pada peserta didiknya ya. Oke, itu aja kendalanya. Iya. Kita kan masuk dalam pengaturan sarana prasarana di SMA. Saya serahkan kepada dosen bagian C. Kita langsung di pertanyaannya aja Ibu ya. Nah jadi pertanyaannya yang pertama, bagaimana strategi pengadaan sarpras di sekolah ini? Strateginya ya ini ya, kita itu pakai sistemnya, mereka itu kalau mengambil itu meminta izin atau membuat tanda tangan, jam berapa, kapan, siapa yang bertanggung jawab, dan pengembaliannya juga demikian. Jadi ada kayak berkas yang harus mereka tanda tangani yang menandakan mereka melakukan peminjaman karena belum semua kelas mendapatkan fasilitas tersebut. Jadi ini masih rolling gitu loh, untuk guru saja gitu. Misalnya guru butuh baru ngambil siswa tersebut gitu. Oke baik. Jadi lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana solusi yang biasanya dilakukan untuk mengatasi keterbatasan anggaran atau sumber daya? Kayak tadi Ibu bilang kan ini rolling, jadi memang belum memenuhi kan. Nah, jadi bagaimana solusi yang biasanya dilakukan mengatasi keterbatasan anggaran atau sumber daya ini? Ini kesepakatan guru-guru aja sih ya. Kalau misalnya guru tersebut memang urgent, ya kita saling ini aja ya, saling memahami. Iya, saling memahami. Memang kalau guru itu membutuhkan untuk proyektor atau LCD tersebut digunakan oleh guru tersebut, maka guru yang lain yang masih bisa mengkondisikan, maka dia tidak menggunakan juga tidak apa-apa gitu. Karena memang tadi seperti saya bilang ya, belum semua kelas bisa memenuhi atau menggunakan proyektor tersebut atau LCD tersebut. Oke, siap, baik. Nah, lalu pertanyaan yang ketiga, apakah ada pihak lain yang turut serta dalam mengelola sarpras ini? Ya, ada. Iya. Tadi diharapkan itu wali-wali kelas ikut bertanggung jawab, kemudian serta murid, peserta didiknya bertanggung jawab yang meminjam. Iya. Siap. Oke, selanjutnya pertanyaan yang D boleh saya serahkan buat Ditro. Oke, Bu, langsung ke pertanyaan yang ada. Yang D. Yang D. Ini ada 4 ya Bu. Yang pertama itu langsung bertanya, apakah ada sarpras yang perlu dievaluasi penggunaannya? Kalau ini tadi saya kembali bilang ya, karena anak-anak ini masih butuh proyektor, kita masih butuh juga itu supaya yayasan atau sekolah ini bisa menyediakannya, supaya tadi tidak penggunaannya itu bisa semua menggunakan secara tidak lagi ganti-gantian atau rolling gitu ya. Iya. Oh iya. Lalu yang kedua, apakah sarpras sudah digunakan dengan baik oleh semua pihak?
Tadi kembali lagi kepada kendala ya, peserta didiknya yang kurang tanggung jawab ya. Di sini mereka itu masih kayak belum merasa memiliki barang-barang tersebut, merasa bukan milik dia. Jadi ketika meminjam itu kadang lupa mengembalikan. Jadi kayak saya suka repot setelah akhir pelajaran itu keliling kelas karena LCD misalnya jumlahnya kurang, harusnya misalnya 7, ternyata di ruang ATK itu ternyata malah cuma 5 atau 6 gitu. Jadi saya harus keliling semua kelas untuk cari proyektor atau LCD tersebut. Kebanyakan sih yang mereka sering lupa itu adalah LCD atau proyektor. Padahal itu kan bendanya gede ya, besar. Iya, makanya tuh yang benda sebesar itu aja mereka bisa lalai gitu. Betul. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa saja kendala utama yang sering dihadapi dalam pemeliharaan sarana prasarana? Kendala utama yang sering dihadapi dalam pemeliharaan sarana prasarana di sini. Kendalanya sih, puji Tuhan sih kita nggak terlalu banyak kendala ya. Kalau kita memang karena udah semuanya pihak yang berkaitan dengan sarana dan prasarana itu kita udah bisa dibilang kalau langganan itu sebutnya apa ya, jadi mereka itu kalau kita iya udah jadi mitra, jadi kita hubungi mereka langsung datang, jadi nggak cepat gitu loh. Misalnya kita bilang hari ini kok AC-nya nggak ini, nah besoknya atau siang sorenya hari ini langsung datang untuk mengevaluasi, untuk melihat gitu kenapa bisa nggak dingin gitu. Iya. Lalu pertanyaan terakhir Ibu ini, apakah ada jadwal atau SOP untuk pemeliharaan rutin? Oh ada. Biasanya iya, kayak contoh untuk AC itu setiap seminggu sekali dilakukan misalnya pencucian atau pemeriksaan AC. Ya, kemudian kayak proyektor juga, kabel-kabel atau VGA dan semuanya itu juga kita selalu pemeriksaan. Seperti itu ya? Iya, selalu seminggu sekali. Kalau lab itu ya kita sudah berikan tanggung jawab kepada kepala lab masing-masing. Iya, jadi kepala lab kan itu udah punya mereka udah punya tanggung jawab. Jadi itu diserahkan bukan kepada saya sebagai sarpas, tapi kepada kepala lab. Nanti kepala lab yang memberitahu saya kekurangan ya baru begitu. Kalau memang ada kekurangan yang mereka butuhkan. Iya Ibu, cuman itu aja mas. Udah. Pertanyaan. Oke, baik, terima kasih ya Ibu ya waktunya ya. Oke, sama-sama Bapak-bapak. Iya dong.